Leptospirosis adalah penyakit akibat bakteri Leptospira sp. Bakteri ini dapat ditularkan dari hewan pada manusia atau sebaliknya. Apabila tikus terinfeksi, tinja atau kencingnya dapat menularkan virus pada manusia. Penyakit ini juga disebut penyakit Wild, demam sawah, demam pemotong debu, demam lumpur, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Simpulan paragraf di atas adalah Yo, balik lagi nih di channel Lanjut Kemana. Kali ini channel Lanjut Kemana akan membahas soal UTBK materi pemahaman bacaan dan menulis. Langsung ke nomor 1. Penulisan perincian pada kalimat-kalimat berikut mengikuti EYD kecuali A. Ciri-ciri orang yang munafik adalah sebagai berikut. Orang itu kalau berjanji ingkar. Orang itu kalau diberi amanat hianat. Orang itu kalau berbicara bohong. B. Ciri-ciri orang yang munafik adalah sebagai berikut. Kalau berjanji ingkar. Kalau diberi amanat hianat. Kalau berbicara bohong. C. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, dan alat pemersatu. D. Ketiga orang yang berikut ini telah terpilih. Sunartomo Ketua, Sinaga Sekretaris, dan Azwar Bendahara. E. Terwujudlah tekad mereka. Mereka datang, mereka bertanding, dan mereka menang. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Jawabannya adalah yang E. Terwujudlah tekad mereka, mereka datang, mereka bertanding, dan mereka menang. Kenapa? Langsung kita lihat pembahasannya. Terwujudlah tekad mereka, mereka datang, mereka bertanding, dan mereka menang karena kalimat ini mengandung beberapa pemerian. Mereka datang, mereka bertanding, dan mereka menang. Namun tidak menjadi tegas karena tidak adanya tanda titik 2 sebelumnya. Dari pembahasan tersebut kita tahu bahwa jawaban nomor 1 adalah E. Selanjutnya, nomor 2. Bacalah teks berikut untuk menjawab pertanyaan berikut. Silahkan dibaca teksnya. Pertanyaannya adalah, kalimat tidak padu pada paragraf di atas terdapat pada nomor A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya C3. Ini dia pembahasannya. Kalimat tidak padu adalah kalimat yang tidak sesuai dengan pembahasan. Dengan kata lain, tidak mendukung atau menjelaskan kalimat setelah atau sesudahnya. Kalimat tidak padu pada teks terdapat pada kalimat ketiga. Hal ini karena kalimat ketiga membahas cuaca ekstrim secara umum. Sedangkan teks tersebut sedang fokus membahas musim penghujan dan imbauan agar masyarakat mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Oleh sebab itu, jawaban yang tepat adalah C. Selanjutnya, nomor 3. Tanda hubung yang digunakan secara benar terdapat pada A. Adat sopan santun, B. Muka merah padam, C. Kaum muda belia, D. Rumah porak-poranda, E. Lirik sana-sini. Jawabannya C. Kaum muda belia. Pembahasannya, ingat kembali fungsi dan cara menggunakan tanda hubung sesuai dengan kaidah EYD yang baik dan benar. Yang pertama, tanda hubung menyambung suku-suku kata yang terpisah oleh pergantian baris. Yang kedua, tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata yang mengikutinya atau akhiran dengan bagian kata yang mendahulunya pada pergantian baris. Selanjutnya, tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Contoh, anak-anak, berulang-ulang, kemerah-merahan. Selanjutnya, tanda hubung digunakan untuk menyambung bagian-bagian tanggal dan huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Contoh, 8/4/2008, panitia. Selanjutnya, tanda hubung boleh dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan dan penghilangan kata dan penghilangan bagian frasa atau kelompok kata. Selanjutnya, tanda hubung dipakai untuk merangkai dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital, ke dengan angka, angka dengan an,
Kata atau imbuhan dengan singkatan huruf kapital, kata ganti yang berbentuk imbuhan, dan gabungan kata yang merupakan kesatuan. Yang terakhir, tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Maka dari itu jawabannya C. Selanjutnya, nomor 4. Leptospirosis adalah penyakit akibat bakteri Leptospira sp. Bakteri ini dapat ditularkan dari hewan pada manusia atau sebaliknya. Apabila tikus terinfeksi, tinja atau kencingnya dapat menularkan virus pada manusia. Penyakit ini juga disebut penyakit Weil, demam sawah, demam pemotong debu, demam lumpur, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Simpulan paragraf di atas adalah A. Leptospirosis juga disebut penyakit Weil, demam sawah, demam pemotong tebu, demam lumpur, dan lain-lain. B. Leptospirosis dapat ditularkan dari hewan pada manusia atau sebaliknya. C. Leptospirosis adalah penyakit akibat bakteri Leptospira sp. D. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari penyakit Leptospirosis. E. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari bakteri Leptospira sp. Jawabannya adalah D. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari penyakit Leptospirosis. Kenapa? Ini dia pembahasannya. Ada tips untuk menentukan simpulan. Yang pertama, bacalah secara intensif seluruh bacaan dari awal hingga akhir. Selanjutnya, tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada teks bacaan. Lalu, simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok seluruh paragraf. Nah, dari pembahasan tersebut kita tahu kalau simpulan paragraf nomor 4 adalah D. Selanjutnya, nomor 5. Penulisan imbuhan yang benar di bawah ini adalah A. Menghamburkan, B. Mem-PHK-kan, C. Merecall, D. Me-upgrade, E. Di-update. Jawabannya D. Me-upgrade. Pembahasannya, imbuhan dirangkaikan dengan tanda hubung jika ditambahkan pada bentuk singkatan atau kata dasar yang bukan bahasa Indonesia. Upgrade itu serapan bahasa Inggris, sehingga jawabannya D. Selanjutnya, nomor 6. Kucing merupakan salah satu jenis hewan ... yang ada di muka bumi. Selain itu, kucing juga dikenal sebagai salah satu jenis hewan ... yang terkenal. Selain anjing ataupun ikan cupang, kucing sendiri mempunyai sejumlah spesies yang tersebar di seluruh dunia. Namun, menurut beberapa penelitian, spesies kucing yang paling banyak tersebar dan paling banyak dipelihara di dunia adalah kucing ras campuran atau yang dikenal dengan sebutan kucing ... Jenis kucing ini memang terhitung banyak, apalagi di negara kita ini. Selain spesies kucing tersebut, terdapat pula beberapa spesies kucing ras alami yang lazim dipelihara manusia. Salah satu jenis kucing tersebut adalah kucing ... yang kini mulai menjadi primadona bagi pecinta kucing. Kata-kata yang tepat untuk mengisi paragraf rumpang di atas adalah A. Peliharaan mamalia rumahan kampung, B. Peliharaan mamalia kampung rumahan, C. Peliharaan mamalia kampung Sphinx, D. Peliharaan mamalia Sphinx kampung, atau E. Mamalia peliharaan kampung Sphinx. Kira-kira jawabannya apa? Ini dia jawabannya. E. Mamalia peliharaan kampung Sphinx. Kita lihat pembahasannya. Oke. Nomor 6 itu membahas tentang kucing. Jadi kalian itu tipsnya, jika E digabungkan dalam titik-titik tersebut, kata-kata dalam pilihan E itu tepat. Kita gabungkan, kucing merupakan salah satu jenis hewan mamalia yang ada di muka bumi. Selain itu, kucing juga dikenal sebagai salah satu jenis hewan peliharaan. Selain anjing ataupun ikan cupang, kucing sendiri mempunyai sejumlah spesies yang tersebar di seluruh dunia. Namun, menurut beberapa penelitian, spesies kucing yang paling banyak tersebar dan paling banyak dipelihara di dunia adalah kucing ras campuran atau yang dikenal dengan sebutan kucing kampung. Lalu selanjutnya yang keempat itu titik-titiknya. Salah satu jenis kucing tersebut adalah kucing Sphinx yang kini mulai menjadi primadona bagi pecinta kucing. Cocok ya berarti pilihan E dengan titik-titik yang kosong di nomor 6. Oke, selanjutnya nomor 7. Di nomor 7 itu kalian harus baca dulu teksnya. Silahkan dibaca untuk menjawab pertanyaan nomor 7. Langsung ke soal. Manakah gagasan utama paragraf ke-1? A. Pendidikan dikenal setiap orang
B. Pendidikan adalah internalisasi budaya. C. Pendidikan bukan sarana transfer ilmu. D. Pendidikan merupakan pembudayaan. Atau E. Pendidikan harus berdimensi kemanusiaan. Jawabannya B. Pendidikan adalah internalisasi budaya. Pembahasannya, gagasan utama merupakan gagasan yang mendasari penulisan wacana. Pada paragraf pertama, pernyataan yang mendasari penjelasan berikutnya adalah kalimat 2. Maka dari itu, pilihan jawaban yang benar adalah B. Oke, selanjutnya nomor 8. Penulisan kata maha yang merujuk pada Tuhan bawah ini yang benar adalah A. Terima kasih Tuhan yang Maha Pengasih. B. Terima kasih Tuhan yang Maha Esa. C. Terima kasih Tuhan yang Maha Kasih. D. Terima kasih Tuhan yang Maha Pemurah. Atau E. Terima kasih Tuhan yang Maha Agung. Jawabannya A. Terima kasih Tuhan yang Maha Pengasih. Kita lihat pembahasannya. Jika kata maha sebagai unsur gabungan yang merujuk pada Tuhan yang diikuti oleh kata imbuhan, gabungan itu ditulis terpisah dan unsur-unsurnya dimulai dengan huruf kapital. Jika diikuti oleh kata dasar, maka digabung, kecuali kata esa. Jadi kalian lihat penulisannya juga ya. Yang A itu penulisannya sesuai EDD, karena dipisah. Kata mahanya itu dipisah, Maha Pengasih. Sedangkan yang B itu digabung, itu salah. Yang D juga salah. C dan E juga kurang tepat. Dari pembahasan jawabannya A. Selanjutnya nomor 9. Bacalah monolog di bawah ini dengan seksama. Apa yang kurasa aneh bahwa Angelin tak menampakkan kesuraman wajah dan kesedihan hati menjelang saat-saat perpisahan dengan suaminya. Seakan-akan berlawanan dengan wataknya yang halus dan cengeng. Apakah ia memang hendak sembunyikan air matanya agar ia tidak tampak sebagai orang yang sedang kehilangan pegangan? Karena bila kau memandangnya, matanya tampak bersinar cerah. Pendeskripsian watak tokoh Angelin di atas diuraikan melalui A. Reaksi dari tokoh lain. B. Percakapan antar tokoh. C. Tindakan tokoh. D. Pikiran-pikiran tokoh. E. Semua jawaban benar. Menurut kalian jawabannya yang mana nih? Jawabannya adalah A. Reaksi dari tokoh lain. Pembahasannya, watak tokoh Angelin di atas dideskripsikan oleh reaksi tokoh aku yang merasakan ada sesuatu yang aneh pada Angelin. Tokoh aku menjelaskan bahwa sifat Angelin seakan-akan berlawanan dengan watak aslinya saat menjelang perpisahan dengan suaminya. Tak menampakkan kesuraman wajah dan kesedihan hati. Jadi dari bacaan itu, tokoh aku ini, apa yang kurasa aneh. Dari situ kita tahu bahwa jawaban nomor 9 adalah A. Selanjutnya, nomor 10. Paras wanita itu selalu sedap dipandang mata. Sinonim yang tepat untuk kata yang bercetak miring dalam kalimat tersebut adalah A. Wajah, B. Menarik, C. Cantik, D. Jelek, atau E. Merdu. Jawabannya A. Wajah. Pembahasannya, paras memiliki arti sama dengan wajah, sehingga jawabannya A. Wah, ini dia soal terakhir yang dapat kami berikan untuk kalian. Gimana? Bermanfaat sekali bukan? Untuk itu jangan lupa subscribe, like, dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Salam channel, lanjut kemana?